141. Lukas boleh tenang sekarang karena Melanie dan Bu Grace bicara secara profesional. Bu Grace sudah lebih mendingan sekarang, tidak kelihatan gerasa-gerusu seperti kemarin karena menahun belum mendapat surga dari laki-laki. Dia kelihatan rileks dan seperti awal ketika Lukas bertemu dengannya. Berwibawa dan keibuan, seolah masalah kita akan selesai hanya dengan bercerita padanya. Bu Grace membantu sebagai konsultan karena dia secara di atas kertas sudah bukan pemegang saham lagi. Bu Grace membantu memilah tawaran perusahaan mana yang bisa Melanie ambil dengan menimbang risiko bertahun ke depan. Lukas terperangah mendengarkan Bu Grace bicara. Penjelasannya masuk akal. Bahkan perusahaan-perusahaan yang Christian suruh maju, kebanyakan masih riskan. Kalaupun mepet, Bu Grace bisa memberikan saran agar perusahaan itu benar-benar dipepet agar mereka melakukan segalanya sesuai prosedur yang sudah ditetapkan Sukma Group. Melanie mengangguk-angguk, dia perlahan-lahan kelihatan lebih lega. Terima kasih banyak atas masukannya, Bu Grace. Saya sudah pusing duluan dengan mundurnya banyak perusahaan secara tiba-tiba, kata Melanie, menjabat tangan Bu Grace. Lukas sekarang jadi gelisah, terutama kepada Bu Grace. Apakah dia akan menggunakan alasan semalam untuk mengkambing hitamkan Lukas supaya keinginannya untuk memiliki Lukas sebagai pemuas batin terlaksana? Lukas sangat menghormati Bu Grace, tapi kalau dia sampai berbuat seperti itu, Lukas akan sangat kecewa. Makanya kalau ada Bu Grace, Lukas akan mengawasinya setiap saat. Perjanjiannya semalam juga seperti itu. Lukas mesti melindungi Bu Grace kalau di kantor. Kamu mesti cermat lagi kalau akan bekerja sama. Sudah, mulai dari sekarang, kalau Maharta CS itu balik lagi, jangan beri mereka kepercayaan. Mereka sudah bikin Sukma Group kesusahan. Kalau perlu adakan petisi untuk menyingkirkan mereka, saran Bu Grace. Melanie mengungkapkan hal yang sama dari hasil pertemuan dengan para pemegang saham lain. Bu Grace senang mendengarnya, akhirnya para pemegang saham itu sadar siapa yang benalu di Sukma Group. Pertemuan Melanie dan Bu Grace hari ini belum menunjukkan gelagat yang dicurigai Lukas. Melanie menanyakan bagaimana perasaan Bu Grace mengetahui suaminya sudah bebas dari penjara. Bu Grace menanggapinya dengan santai. Dia mengungkapkan kepada Melanie kalau suaminya itu ternyata mafia. Bu Grace menyarankan Melanie untuk berhati-hati dengan kolega yang ada nama George-nya. Saat lagi ngobrol Melanie mendapat telepon dari sekretarisnya, Martha, bahwa para CEO Kilo Group dan Santori Group sudah datang bersama pemilik proyek real estate dari Marcus Estate. Lukas mewaspadai ketiga nama itu. Rapat nanti Lukas juga akan ikut serta. Bu Grace mengajukan diri juga untuk ikut dalam rapat itu. Melanie dengan senang memperbolehkan. Lukas membaca-baca sebentar profil dari tiga CEO itu. Nama-nama mereka Lukas familiar dari data yang dikumpulkan Topan kala itu. Nama mereka berkode. Wisman dari Kilo Group, Lingga dari Santori Group dan Marcus dari Marcus Estate. Yang saat ini sedang punya proyek besar bersama Sukma Group adalah Marcus Estate. Proyeknya adalah membangun hunian mewah di Pulau Reklamasi. Saat ini terkendala karena banyak kontraktor yang mundur dan direkturnya bunuh diri. Itu jadi berita utama beberapa hari di media. Bercampur juga dengan masalah lahan reklamasi itu legal atau tidak. Cukup rumit. Rapatnya 15 menit lagi. Lukas mencari benang merah real yang bisa mengaitkan mereka ke Gumilang ataupun George. Lukas belum menemukannya. Di ruang rapat para pemegang saham Sukma Group sudah berkumpul semua, kecuali keluarga Maharta. Melanie membuka rapat itu dengan memperkenalkan CEO Kilo Group dan Santori Group. Lukas melihat gaya bicara keduanya cukup arogan sehingga para pemegang saham Sukma Group tidak ada yang berkesan kepada keduanya. Melanie mempersilakan kepada Marcus, penggagas proyek yang bekerja sama dengan Salim Maharta di awal, untuk memulai rapatnya. Marcus memulai rapat dengan berjalan mondar-mandir mengamati wajah para pemegang saham, lalu lama mengamati Melanie. Bu Grace sampai tersinggung dan menatap tajam Marcus. Marcus kemudian menayangkan proyektor, berita utama tentang isu kebangkrutan Sukma Group dan berita direktur-direktur yang bunuh diri. Baru dia bicara, apa yang Anda semua pikirkan tentang dua berita utama ini? Satu tentang isu kebangkrutan Sukma Group, satu lagi tentang berita bunuh diri yang mencurigakan. Saya yakin satu hal, direktur-direktur itu dibunuh, bukan bunuh diri. Pertanyaannya, siapa di antara kalian yang melakukannya atau paling tidak, memerintahkannya?
Perkataan Markus membuat para pemegang saham saling toleh. Lukas pura-pura ikut menoleh karena bila mana tidak, dia yang akan dituduh oleh Markus. Lukas tahu trik ini. Ini sangat membuat resah para pemegang proyek. Seperti saya, yang punya proyek real estate reklamasi. Saya awalnya berharap proyek saya dapat berlangsung dengan baik. Tapi ternyata, banyak masalah berasal dari internal Sukma Group. Ini jadi membuat saya bertanya-tanya, kalian perusahaan yang serius tidak sih? Lanjut Markus. Lukas sudah panas saja telinganya. Melanie tampak gusar. Para pemegang saham merasa tidak enak karena Markus adalah pemilik modal utama di proyek yang dibawa oleh Salim Maharta. Nama besar banyak perusahaan dipertaruhkan di sini. Satu hal kesimpulan saya, Sukma Group tidak becus. Lebih baik kalian bubar saja dan jual semua saham kalian ke pihak yang lebih kompeten. Seperti rekan saya ini, Wisman dari Kilo Group dan Lingga dari Santori Group. Mereka sudah berpengalaman dalam mewujudkan proyek-proyek real estate bernilai triliunan. Proyek mereka bahkan sampai ke luar negeri. Nah, daripada banyak pihak yang semakin jatuh namanya gara-gara masalah internal Sukma Group, Markus menunjuk Melanie. Anda sebagai CEO harusnya lebih tajam dalam menilai ini semua. Saya sarankan Anda menyerahkan semua saham kepada yang lebih baik. Jual perusahaan Anda kepada mereka, Markus menuntaskan bicaranya. Melanie berdiri, dia ikut menunjuk Markus. Anda tidak berhak mengatur-atur kami. Siapa Anda? Anda memang berhak protes dan minta pertanggungjawaban, tapi tidak seperti ini. Saya pikir Anda akan mengajukan penawaran yang bagus agar proyek yang Anda bawa kemari bisa berjalan kembali. Seperti yang para pemegang saham sini semua tahu, saya dan tim saya sudah bekerja mati-matian untuk membuat proyek berjalan. Tapi nyatanya tidak berhasil kan? Anda bisa jelaskan kenapa para direktur yang bunuh diri itu menarik diri dari kontrak? Tantang Markus. Lukas yang berdiri sekarang, itu gara-gara konspirasi norak dari iblis semacam kau yang bekerja sama dengan ular berbulu domba dari keluarga Maharta. Suara Lukas lantang sampai mengagetkan seluruh peserta rapat. Kaca dinding sampai bergetar. Markus menatap Lukas dengan tenang sambil menyeringai licik. Jadi kau yang bernama Lukas Brata. Aku mendengar reputasimu yang mengagumkan. Kau orang setangguh baja. Saya punya penawaran buatmu. Bagaimana kalau kau bekerja untuk kami saja? Sebagai balasannya kau akan mendapatkan satu perusahaan sendiri. Iblis. Tutup mulutmu. Lukas menggebrak meja. Dia lompat menaiki meja dan menerjang Markus. Lukas mencekik Markus dan mendesaknya ke dinding kaca, lalu membantingnya ke lantai. Arogan sekali kau iblis laknat. Kau menginjakan kaki di tempat yang salah. Di sini, ada Lukas Brata yang tidak suka melihat orang arogan menyuruh dengan semena-mena ke orang lain. Petugas keamanan termasuk Li segera masuk hendak mengamankan perkelahian itu. Berbarengan dengan itu, Salim Maharta dan Tommy Maharta masuk ke ruang rapat. Mereka angkat tangan dan melangkah malu sambil menundukkan kepala. Kalian, mau apa kalian? Hardik Lukas, saat melihat kedatangan ayah anak pengecut itu. Bersambung. 142. Karena dibanting secara mendadak, belakang kepala Markus sampai berdarah. Petugas keselamatan di lantai itu segera masuk dan menolong. Lukas menodong Markus. Tidak ada yang boleh arogan di sini. Sekalipun kau pemilik proyek bermasalah itu. Dari awal kan proyek itu sengaja dipermasalahkan sehingga kau bisa berbuat seperti ini sekarang. Mengaku kau. Suara Lukas laksana petir siang hari. Melanie tercengang melihat aksi Lukas yang beringasan tapi punya poin kebenaran. Dia pun terkejut ketika tiba-tiba Salim dan Tommy Maharta datang masuk ke ruang rapat. Melanie menatap tajam kedua orang konspirator itu. Awas kau, akan kupenjarakan kau, lihat saja nanti, ancam Markus. Aku akan sangat senang melihat kau mencobanya. Lukas memberi kode kepada Lee untuk membawa keluar Markus. Wisman dan Lingga melongo melihat aksi Lukas yang barbar itu. Lukas segera mengambil alih remote proyektor dan mematikan tayangan slide Markus. Lukas menuding ke arah Tommy dan Salim Maharta yang sekarang sedang mendekati Wisman dan Lingga. Mereka tampak sedang memohon-mohon. Lukas menarik dua orang itu dan menjauhkannya dari Wisman dan Lingga. Tommy dan ayahnya tampak canggung. Mereka tak sanggup menatap wajah para pemegang saham yang menuntut kejelasan dari mereka. Lukas langsung memanfaatkan momen ini untuk menjatuhkan Maharta CS. Kalau tidak ada bukti, mari beraih pengakuan.
Lukas menunjuk kedua orang itu. Para pemegang saham yang terhormat. Lupakan kejadian tadi. Kita sepakat, tidak ada orang yang boleh arogan di Sukma Group. Tidak ada yang berhak menjadi dewa dan memaksa melakukan ini itu. Tidak ada yang boleh memaksakan pendapat. Lukas menarik napas, memandang ke sekitar. Melanie menatapnya penuh harap. Bu Grace tersenyum memintanya melanjutkan. Dari awal proyek yang ditawarkan Maharta CS, saya sudah menduga akan adanya sesuatu yang tak beres. Terbukti sekarang berujung kekacauan seperti ini. Proyek-proyek yang mereka bawa memang skandal mereka untuk menghancurkan Sukma Group. Terbuktikan waktu itu ketika Tommy kita minta memberikan pertanggungjawaban proyek, dia malah tak berkutik. Para pemegang saham saling pandang. Membenarkan perkataan Lukas. Sekarang, saya dengar dua orang ini mengemis kepada dua orang CEO terhormat ini untuk membeli saham mereka. Saya katakan, tidak. Saya tidak percaya dengan dua orang ini. Markus adalah orangnya Salim Maharta, mereka yang telah merencanakan kebangkrutan Sukma Group. Dan mundurnya direktur perusahaan rekanan berhari-hari lalu, adalah atas paksaan mereka. Bisa jadi, mereka juga memaksa mereka bunuh diri agar mereka tidak disebut namanya suatu saat nanti. Salah satu pemegang saham berdiri dan menunjuk Salim dan Tommy Maharta. Keduanya dalam keadaan yang tampak melarat. Wajah dan rambut acak-acakan. Apakah itu semua benar, Tuan Salim Maharta? Salim Maharta terbata-bata mau menjawab. Pada akhirnya dia memutuskan untuk tidak bicara. Kalian tidak bisa menjawabkan. Karena kalian masih berusaha untuk menyangkal perbuatan kalian. Jadilah kesatria yang berani mengakui kesalahan, kata Lukas. Salim Maharta dan Tommy masih tak berkutik. Mereka mau mengatakan sesuatu tapi tidak jadi. Lukas menebak, ini ada kaitannya dengan pertaruhan nyawa mereka. Mungkin si dalang yang menginisiasi rencana itu mengancam mereka kalau mereka sampai buka mulut maka keselamatan mereka tidak dijamin. Mereka bisa bernasib lebih buruk dari para direktur itu. Melihat aksi Lukas yang berapi-api, membuat Melanie jadi semangat. Dia melihat Wisman dan Lingga sudah tidak ada peran di sini. Melanie berdiri dan berkata tegas kepada dua CEO yang tak ada urusannya itu untuk hengkang. Mereka dengan senang hati hengkang dari ruang rapat. Karena urusannya sudah sangat internal. Tommy secara tiba-tiba menghentikan Lingga, dia memohon-mohon agar dibantu. Lingga pura-pura tidak kenal Tommy. Apa yang Anda bicarakan? Aku tidak kenal Anda. Lingga mendorong Tommy hingga berguling ke lantai. Menyedihkan sekali Tommy sekarang sudah jatuh seperti itu. Lukas tertawa dalam hati, dasar anak mama. Lukas tebak Tommy sudah mendekati Lingga atau Wisman untuk membekingi mereka saat segalanya hancur. Tapi mereka tidak bersedia, saham yang dimiliki Tommy dan Salim tidak menarik minat mereka karena harga saham Sukma Group sedang jatuh. Lukas memanfaatkan itu. Begini, aku tahu kalian sedang butuh uang untuk membayar orang-orang suruhan kalian yang kini mengejar kalian untuk menuntut janji. Bagaimana kalau saham kalian aku beli saja? Dan kalian bisa pergi bebas. Terserah mau apa, yang penting jangan kembali lagi ke Sukma Group. Kalau tidak, kalian akan kami laporkan ke polisi. Mendengar kata polisi Salim Maharta tampak ketakutan. Lukas segera mengambil kertas dan menuliskan sesuatu. Sembari menulis dia membacakannya dan meminta persetujuan para pemegang saham. Ini waktu yang tepat di hadapan seluruh pemegang saham. Dari sudut matanya, Lukas melihat Salim dan Tommy berusaha menuju pintu keluar. Dia pun menghardik mereka. Li kemudian berjaga di pintu. Tidak ada yang boleh keluar sebelum rapatnya selesai. Isi dari surat yang dibuat Lukas adalah berisi pernyataan bahwa Salim Maharta dan Tommy Maharta bersedia untuk menjual sahamnya dengan harga sepertiga dari awal mereka membeli. Itu pun sudah dikurangi dengan harga saham yang kini jatuh. Pernyataan kedua adalah bahwa Salim Maharta dan Tommy Maharta mengakui bahwa proyek yang mereka bawa dari awal sudah bermasalah dan merupakan skandal yang mereka bentuk agar Sukma Group jatuh. Bahwa mereka juga mengakui proyek yang mereka bawa dari awal datanya sudah dimanipulasi dan mereka sudah menyiapkan orang-orang dalam mereka sendiri untuk jadi pemimpin di perusahaan-perusahaan rekanan untuk menjalankan skema gelap bisnis mereka. Pernyataan selanjutnya adalah larangan Salim Maharta dan Tommy Maharta menginjakan kaki di gedung Sukma Group dengan alasan apapun, kecuali pihak Sukma Group yang mengundang mereka. Kalau salah satu pernyataan itu dilanggar, maka CEO Sukma Group berhak melaporkan mereka ke polisi. Lukas meminta Marta untuk menempelkan materai.
Setelah siap, Lukas menyuruh Lee untuk merekam video. Lukas memaksa Tommy dan Salim Maharta untuk menandatangani surat itu sembari membacakannya dengan lantang. Melanie ikut berada di dalam bingkai video supaya lebih berkekuatan hukum. Selagi Salim dan Tommy membaca dan menandatangani surat perjanjian itu, Melanie menyenggol Lukas dan berbisik, "Lukas, kamu yakin ini tindakan yang tepat?" Lukas tersenyum, mengangguk. Ini cara menjatuhkan mereka. Akhirnya pintu peluang itu terpampang nyata. Aku lakukan ini secara spontan. Melanie terkesan. Tanpa sadar dia menggenggam tangan Lukas sebagai bentuk terima kasihnya. Setelah ini Lukas akan menyampaikan rencana Melanie ke depan untuk proyek yang terbengkalai. Setelah selesai menandatangani surat perjanjian itu, Salim dan Tommy Maharta dijejerkan di depan para pemegang saham. Dengan memegangi surat perjanjian itu mereka difoto selayaknya napi yang baru dijebloskan ke penjara. Sekarang kalian pergilah, kami akan urus dahulu pengalihkuasaan saham kalian kepadaku. Kami akan mengundang kalian kalau sudah waktunya. Gunakan uang yang kalian miliki nanti untuk sesuatu yang lebih berguna. Jangan sia-siakan hidup kalian. Kalau tidak, Lukas mengambil jeda. Kalian akan kuburu dan kulemparkan ke neraka. Salim dan Tommy Maharta diperkenankan keluar ruang rapat. Melanie merapat lagi ke Lukas. Bertanya dengan cemas, "Lukas, uang dari mana kamu mau beli saham mereka?" Bersambung. 143. Pertanyaan itu yang dari tadi sedang dipikirkan Lukas. Uangnya yang dikelola Randy sekarang ini belum cukup untuk membeli seluruh saham Tommy dan Salim Maharta. Yang setelah ditotal-total mencapai 200 miliar. Angka itu baru muncul ketika surat perjanjian itu diteken juga oleh seluruh pemegang saham, lalu dibantu oleh Martha untuk diproses. Dan ketemulah angka itu. Ketika ditanya Melanie dengan berbisik, Lukas hanya menjawabnya dengan senyuman penuh arti. Atau tidak ada artinya sama sekali. Lukas bersikap tenang. Dia telah melakukan aksinya dan dia yang mesti menjalankan konsekuensinya. Dalam kepalanya muncul nama-nama orang besar yang pernah ditolongnya, apakah mereka akan membantunya? Membalas budi. Dalam situasi sekarang, Lukas merasa berhak menagih budi itu. Sementara itu, ketika Lukas sedang dilulukan oleh Melanie dan para pemegang saham karena berhasil menyingkirkan benalu perusahaan, Tommy dan Salim Maharta keluar diiringi oleh Lee. Di belakang, sekutu mereka yang hidungnya berdarah-darah juga ikut. Dia merasa sudah tak ada urusan lagi di Sukma Group, dia setelah ini akan mencabut proyeknya. Salim mendekat ke Tommy dan berbisik, "Kita masih bisa membalas balik." Tommy kaget, padahal dia sudah rela menyerah dan kalah. Dia tak habis pikir Lukas yang selama ini dia remehkan dan berusaha untuk dibunuh, ternyata menyimpan trik menakjubkan yang membuat dirinya terungkap. Padahal dia sudah hati-hati. Bukti-bukti tidak mungkin bisa diperoleh. Tapi pengakuan, itu bisa dipaksakan. Karena kondisi yang terhimpit seperti ini, Tommy yang capek diburu-buru iblis jahanam, akhirnya mengalah. "Apalagi rencana papa?" balas bisik. "Kau tunggu saja," Salim Maharta menyeringai. Orang di belakang mereka, Markus, menyusul dan mengimbangi. Dia tidak terima kekalahan ini. Dia menuntut ganti rugi kepada Salim dan Tommy Maharta. Salim menjawab dengan tenang, "Tenang, kerugianmu akan kami tutupi." Markus cukup terkejut dengan santainya Salim Maharta. "Utagi janjimu nanti." Mereka pun keluar dari gedung Sukma Group. Saat menginjakkan kaki di aspal luar kawasan gedung Sukma Group, Tommy mendapatkan SMS dari Lukas. "Mimpi burukmu akan segera datang. Pembalasan sudah dekat." Tommy bergidik, ngilu sampai tulang membacanya. Bu Grace memuji aksi Lukas dan sangat mendukungnya. "Nah, itu langkah yang tepat menurutku. Kau akhirnya punya trik untuk menyingkirkan para parasit itu. Sekarang kendalimu atas Sukma Group sama besarnya dengan Melanie. Kalau kau punya nyali dan uang, sekalian saja beli saham milik yang lain." Lukas mempertimbangkannya. Dia tiba-tiba berpikir, cara Bu Grace bicara kepadanya sekarang berubah. Lebih profesional. Lukas bisa menarik napas lega untuk sekarang. Beberapa pemegang saham datang untuk bicara dengan Lukas. Mereka mempertanyakan latar belakang Lukas kenapa melakukan itu semua dan bertanya siapa sesungguhnya Lukas. Lukas dengan berkelakar menjawab dia adalah keturunan bangsawan yang kebetulan mendapat warisan belum lama ini. Mereka ikut tertawa, kemudian serius kembali dan menyatakan, "Manuvermu itu sesungguhnya berbahaya. Kami harap kau paham apa yang kau lakukan.
Tak hentinya Lukas berkata, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan." Lukas menunggu di depan ruangan Melanie. Tunangannya itu lagi mengadakan rapat lanjutan terbatas dengan beberapa pemegang saham yang juga menjabat sebagai direktur utama anak perusahaan Sukma Group. Rapatnya berjalan cukup tegang tapi tidak ada suara bernada tinggi. Melanie tampak baik menjelaskan kekhawatiran tiga pemegang saham itu. Lukas sempat mau masuk tapi ditahan oleh Melanie dengan syarat tangan. Lukas mengangguk, tidak ingin merusak mood Melanie. Setelah selesai, orang-orang itu keluar dan berpapasan dengan Lukas. Mereka mengangguk segan. Lukas tahu mereka punya pertanyaan dan pernyataan yang sama dengan yang sebelumnya bertemu Lukas dan mengajak bicara. Lukas segera masuk dan duduk di depan Melanie. Melanie memijat batang hidungnya, menarik napas, mengembuskannya panjang baru menatap Lukas. Para pemegang saham memiliki kekhawatiran. Sebenarnya masalah ini bisa diselesaikan dengan mencari modal tambahan. Dengan begitu proyeknya bisa berjalan lagi. Sukma Group bisa diselamatkan. Mereka hanya mempertanyakan, kenapa kamu malah mengajukan pembelian saham atas Pak Salim dan Tommy? Mereka tanya apakah itu atas persetujuanku juga atau tidak. Apa tanggapanmu? Tanya Lukas. Ini sebagai bukti juga apakah Melanie mendukungnya atau tidak. Melanie bersedekap sebelum menjawab pertanyaan Lukas. Sebagai tunangan yang baik, aku bilang aku mendukungmu. Dengan satu catatan, kamu benar tahu apa yang kamu lakukan dan langkah apa yang mesti diambil. Satu pertanyaanku, dari mana uangnya? Kamu belum sepenuhnya jujur kepadaku dari mana asal uang yang kamu gunakan untuk menutupi kerugian waktu itu. Lukas tersenyum dan rileks sampai menyandarkan punggungnya ke kursi mendengar pernyataan Melanie. Terima kasih, Melanie, sudah mendukungku. Aku mendukungmu karena dengan aksimu tadi, kamu bisa menyingkirkan benalu paling menyebalkan. Sebenarnya aku satu suara dengan para pemegang saham. Tapi demi citra kita berdua, aku mendukungmu dan bilang kalau itu sudah atas pertimbangan bersama, tambah Melanie. Oh, kata Lukas. Sekarang katakan, dari mana kamu akan dapat uang sebanyak itu? Perjanjian yang kamu bikin bukan main-main. Di atas materai dan disaksikan banyak orang. Itu sudah cukup untuk mengirimmu ke penjara kalau kamu melanggarnya sendiri, Melanie memperingatkan. Lukas gugup, dia garuk-garuk kepala. Satu nama muncul di kepalanya tapi dia belum berani untuk mengungkapkannya. Serahkan padaku, kata Lukas. Melanie mendengus. Lukas, sampai kapan kamu main rahasia-rahasiaan seperti ini? Lukas mendesah, dia tidak bisa menjelaskan alasannya. Lukas, kamu bermain dengan mafia. Tuduh Melanie. Lukas mengangkat tangan, wah, tidak. Ngawur saja. Tidak mungkinlah. Lah terus apa lagi? Itu yang paling masuk akal. Selama kamu belum mau jujur, aku akan beranggapan seperti itu. Terserah. Kalau nanti akan terjadi masalah, aku tidak akan ikut campur. Sekarang terpenting, kamu bisa dapatkan uangnya itu dulu deh. Aku gak mau tahu lagi sekarang. Aku gak mau tanya-tanya lagi sekarang, Melanie mengultimatum. Rasanya seperti dijatuhi bom nuklir. Lukas berkeringat dingin. Dia sebenarnya tak ingin seperti ini jadinya. Dia tetap tak bisa mengungkapkan rahasianya. Dia mengembuskan napas panjang, tertunduk. Lalu mengangguk. Lukas bangkit keluar dari ruangan Melanie. Satu nama yang muncul dan belum pernah dia tagih utang budinya adalah Jeremy. Kakak dari Lily Maharani. Bos kota naga wilayah timur yang pernah dia bantu untuk mempertahankan posisinya melawan naga Sinaga. Lukas sebelumnya menelepon Randy dulu dan menceritakan kondisinya. Randy bilang uang Lukas bahkan tidak ada seujung kuku dari total 200 miliar. Mau tidak mau Lukas mesti mencari sumber dana lain. Randy menegaskan, apapun yang terjadi, mobil Corvette Stingray hadiahnya jangan dijual. Cukup Ferrari yang jadi korbannya. Lukas meraih ponsel dan mencari nomor Jeremy. Tersambung. Jeremy, aku butuh bantuanmu, kata Lukas. Siapa ini? Tanya suara di seberang sana, dan itu bukan Jeremy. Bersambung. 144. Lily. Lukas heran, nomor telepon Jeremy tapi yang pegang Lily. Atau jangan-jangan, Lukas. Tanya balik Lily. Iya ini Lukas. Lukas, apa kabarmu? Kudengar kamu berhasil menjatuhkan gembong narkoba, cerocos Lily. Lukas tidak mengantisipasi ini.
Dia sudah berjanji kepada Melanie agar tidak dekat-dekat dengan Lily. Tapi demi hubungan baik, Lukas bercerita apa adanya. Dia cerita sedikit tentang bagaimana menjatuhkan gembong narkoba Gumilang. Bagaimana kabarnya setelah memenangkan pertandingan melawan Goro. Hah, Goro jadi anak buahmu. Lily kaget saat Lukas menceritakan bagian itu. Memang benar sih, bekerja dengan naga si naga itu bikin sengsara. Sekarang dia gak tahu kemana tuh. Takut sama kamu kali ya? Lily tertawa. Bos besar tapi pengecut ya. Mestinya yang pantas menduduki bos besar utama itu kakakmu, Jeremy, ucap Lukas. Ya, sebagai informasi, Jeremy sedang menuju ke sana. Menduduki tahta tertinggi di kota naga. Lukas terkejut mendengarnya. Bisa secepat itu. Mungkin keluarga si naga malu dengan kelakuan naga si naga yang mencoreng nama baik kota naga. Bendahara yang dulu disuap oleh Topan menggunakan uang simpanan Lukas, sepertinya menghasut keluarga inti si naga untuk menendangnya dari operasi geng. Lalu, ngomong-ngomong, kenapa kamu yang mengangkat nomor Jeremy? Ini bukan nomor Jeremy, ini nomor ketua utama dari timur, kata Lily dengan riang. Kemana Jeremy? Lily mengulur, kamu gak mau tahu kabarku. Apa kabarmu? Aku jadi ketua geng kota naga dari timur, menggantikan posisi Jeremy. Lukas kaget 2 kali lipat. Astaga, sungguhan. Bagaimana bisa? Kamu kan lagi kuliah. Lily tertawa, justru karena lagi kuliah, aku butuh uangnya untuk membangun kerajaan bisnisku sendiri. Lagi pula Jeremy mengizinkan asalkan dia yang memilihkan para pengawal dan para tangan kanan. Setidaknya aku bisa mengaplikasikan ilmuku di geng ini. Tahu tidak, geng ini sudah menaun dan intriknya bikin geleng-geleng. Kalau dengan pendekatan tertentu dilakukan, mestinya intrik itu tidak terjadi. Lukas mendecak dan memuji Lily. Selamat untukmu. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan untuk menghubungiku. Oke, sekarang berarti Jeremy lagi sibuk tak bisa diganggu ya. Bisa saja, kamu mau bertemu. Ya, ada yang mau kubicarakan. Sesuatu yang serius atau sesuatu yang santai? Tanya Lily. Ya campur-campur. Karena aku salah satu ketua geng juga, kamu bisa bicarakan denganku. Barangkali masalahmu aku bisa bantu. Dari nada bicaramu, kamu sepertinya sedang butuh bantuan, langsung tembak Lily. Wah, dasar mahasiswi komunikasi, bisa tahu begitu ya. Makanya aku cocok sekali dengan posisi ini. Aku bisa mengendalikan banyak orang demi satu tujuan. Bahkan aku bisa menyelipkan tujuan tertentuku dalam suatu capaian yang ditetapkan bos utama. Lily membanggakan diri. Lukas memujinya tak henti. Tak dikiranya mahasiswi yang kecopetan waktu itu kini sudah jadi ketua geng. Bagus buat Lily, jadi cowok-cowok kurang ajar yang berusaha memanfaatkannya tidak akan berakhir damai. Lily bercerita sekarang dia dikawal terus dan pengawalnya selalu menyamar jadi banyak peran, tergantung tempat dan situasi. Samaran mereka tidak ada yang mengenali, sehingga sisi kampus tidak ada yang tahu kalau Lily Maharani adalah seorang ketua geng ternama. Di sini Lukas mesti berhati-hati. Yang dia minta jumlahnya tak sedikit. Kalau dia minta kepada Lily, barang tentu dia akan minta imbalan. Dari gelagatnya dulu, Lukas mengetahui bahwa Lily naksir padanya. Kekhawatiran Lukas jatuh pada apakah Lily akan menuntut suatu hubungan nyata dari Lukas. Atau lebih buruk lagi, Lily minta Lukas membatalkan pertunangannya dengan Melanie. Itu pilihan berat tentu saja. Bicara dengan Lily yang sekarang, sepertinya itu bisa dikompromikan. Dari nada bicaranya sekarang saja dia tidak terdengar sedang menggoda Lukas. Bisa jadi keinginan terpendam Lily waktu itu sudah berubah. Sekarang lebih mementingkan kerajaan bisnisnya daripada asmara. Lukas mengambil risiko menceritakan masalahnya kepada Lily. Hanya 200 miliar. Tanya Lily, seolah 200 miliar itu hanyalah kembalian jajan. Ya, untuk saat ini aku perlu nominal segitu. Lily berdeham-deham sambil bersenandung mempertimbangkan permintaan bantuan Lukas. Oke, nominal segitu kami di wilayah timur ada. Anggap saja ini sebagai bentuk investasi kota naga di perusahaanmu. Jangan anggap sebagai hutang, oke. Ini sebagai bentuk terima kasih kami karena dulu belum sempat berbuat apa-apa untukmu. Kamu kan langsung kabur. Terima kasih banyak Lily, aku sangat hargai bantuanmu. Lukas masih menerka apakah kebersediaan Lily murni karena balas budi atau ada maksud lain. Seperti yang dia bilang tadi,
dia bisa dengan mudah menyisipkan agendanya sendiri dan bermain trik perang urat saraf demi mengendalikan orang-orang yang diinginkannya. Lukas mesti hati-hati. Sama-sama, akan kusampaikan salammu kepada Jeremy, tutup Lily. Lukas tinggal menunggu kiriman uang dari Lily dalam waktu 24 jam. Dia masuk kembali ke ruangan Melanie dan mengatakan semua sudah beres. Melanie tidak menggubrisnya, hanya berdeham lalu fokus kembali ke layar komputernya. Lukas mengetuk-ngetuk meja, menunggu tanggapan Melanie. Dia kena bentakan, bisa diam tidak? Aku lagi konsentrasi. Lukas angkat tangan minta maaf. Tak beberapa lama Martha masuk dan berbisik kepada Melanie. Hanya sebentar lalu dia pergi keluar lagi. Melanie matanya membelalak dan wajahnya pucat. Membuat Lukas khawatir. Melanie, ada apa? Butuh waktu sampai Melanie menarik napas dan mengembuskannya begitu panjang dan berat. Matanya berkedip cepat, tangannya gemetaran. Melanie. Lukas berdiri dan menyentuh pundak Melanie. Tiba-tiba Melanie memegang tangan Lukas erat-erat, tanpa sadar dia meremasnya. Barusan, Martha memberitahuku bahwa beberapa perusahaan yang ada di proyek milik Marcus Real Estate membatalkan investasi kedua mereka. Proyek itu dinyatakan berhenti tanpa kejelasan waktu. Dan, pembelian sahammu terhadap Salim dan Tommy tidak akan ada artinya lagi. Melanie mengatakannya dengan datar dan hampa. Lukas menarik kursi dan duduk sambil merangkulkan tangan ke pundak Melanie. Aku punya rencana. Ku yakin bisa mengatasi masalah itu. Kamu tenanglah, ada aku di sini. Melanie menitikkan air mata, lalu mengangguk. Semoga caramu berhasil, Lukas. Kalau tidak, aku tidak tahu lagi mau bagaimana. Di waktu yang sama, rupanya Tommy tidak segera pulang bersama ayahnya. Dia memutuskan untuk putar balik dan masuk kembali ke kawasan gedung Sukma Group. Dia menuju parkiran tempat biasanya mobil Lukas dan Melanie diparkir. Dia tidak ingin ikut cara ayahnya, dia punya cara sendiri. Dia menunggu sambil duduk di belakang mobil Lukas. Menanti jam pulang Melanie. 3 jam kemudian, Lukas menyarankan Melanie untuk istirahat saja. Istirahat di rumah, Lukas berjanji akan memijat pundak dan kepalanya demi menghilangkan stres. Baru saja mereka hendak menuju mobil, hal yang bikin stres muncul lagi. Menghadang Melanie dengan tampang memelas. Seolah minta diberikan kesempatan kedua untuk menjelaskan perkara. Tommy, mau apa lagi kamu? Kata Melanie, sebal campur lelah. Bersambung. 145. Aku ingin bicara denganmu, Melanie, Tommy memohon. Lukas mau menghadang, tapi ditahan Melanie. Apalagi yang mau dibicarakan? Melanie berkacak pinggang. Beri aku waktu untuk menjelaskan, dan sebaiknya tidak ada dia. Tommy menunjuk Lukas pakai dagu. Lukas maju, mau menonjok Tommy. Tommy kaget dan mundur seketika sambil melindungi wajah. Melanie menghentikan Lukas. Lukas, hentikan, tidak perlu pakai kekerasan dulu. Lukas angkat tangan, oke. Mari kita dengarkan apa yang mau diomong cecunguk ini. Melanie, tolong dipikirkan lagi. Keputusan yang barusan diambil akan berbahaya bagi Sukma Group. Lukas mengambil keputusan yang salah. Coba kamu lihat di sisi lain. Di sini yang menginginkan kehancuran Sukma Group adalah Lukas sendiri, jelas Tommy. Buktinya sudah ada dan kalian sudah mengakui ya. Ngapain kau mau memutarbalikkan fakta? Hardik Lukas. Melanie mendesah, Tommy, kamu dan ayahmu sudah menandatangani surat pernyataan itu. Sejak saat itu, semua yang kamu tanda tangani sudah berlaku. Dengan kamu mencegat kami di sini, itu sudah melanggar 1 poin perjanjian. Aku bisa melaporkanmu ke polisi sekarang. Tommy kelihatan ciut, dia mundur dengan tangan diangkat ke atas. Tapi beberapa saat kemudian, dia maju lagi, Melanie, gunakan akal sehatmu. Yang Lukas lakukan hanya akan menyeret Sukma Group ke jurang kehancuran. Dan dia akan sangat senang melihatnya. Duduk di barisan depan. Bacot saja kau. Lukas menggertak dengan tinju berhenti di udara. Begitu saja Tommy sudah terhuyung ke belakang mau jatuh. Sudahlah Tommy, aku hitung sampai 3. Kalau kamu tidak segera pergi aku benar-benar akan memanggil polisi. Aku sudah muak melihatmu. Dan aku berharap ini terakhir kalinya aku melihatmu. Pergi sana, aku percaya Lukas. Keputusannya akan menyelamatkan Sukma Group. 1, 2, Tommy mengangkat tangan, berbalik, lalu berlari. 3,
Tutup Melanie. Lukas menyeringai. Terima kasih sudah mempercayaiku, kata Lukas. Jangan senang dulu, kamu mesti membuktikan apa yang kamu kerjakan membawa hasil. Sekarang belum kelihatan, Melanie mengingatkan. Oke, siap, Bu CEO. Melanie mau mencubit pinggang Lukas, tapi oleh Lukas malah diarahkan ke barang di bawah perutnya. Melanie seketika bergidik dan mengibas-ngibaskan tangannya. Lukas, jangan bikin aku beranggapan kamu masih otak mesumnya. Lukas meminta Melanie menunggu di lobi saja. Takut Tommy akan mencegatnya lagi. Melakukan hal yang tak diinginkan. Melanie menurut. Lukas pun masuk mobil dan mengejar Tommy. Dia cegat orang itu yang baru setengah turunan ke lantai bawah. Lukas keluar dan mencengkeram kerah Tommy. Bung, kau bisa baca dengan jelas isi perjanjiannya kan? CCTV sudah merekam kau sudah keluar dari gedung Sukma Group. Kenapa kembali lagi? Hardik Lukas. Aku. Tommy terbata. Lukas melepaskan cengkeramannya dan meninju per Tommy. Tommy sampai membungkuk dan batuk-batuk. Tak ada pilihan lagi. Kau telah melanggar perjanjian. Tunggu jam 10 malam nanti. Mimpi buruk paling buruk akan menjemputmu. Lukas menjatuhkan Tommy. Lalu masuk lagi ke mobil dan menjemput Melanie di lobi. Tommy luntang-lantung di malam hari. Terpikirkan ancaman Lukas bahwa pada pukul 10 malam nanti akan ada mimpi buruk yang menjemputnya. Entah dalam wujud apa, tapi ancaman Lukas bukan kaleng-kaleng. Dia sudah belajar, Lukas bukanlah orang yang bisa dia anggap remeh. Kini, tak ada lagi yang bisa melindunginya. Ada satu orang yang mungkin bisa membantunya. Namanya Nagashinaga. Tommy tahu keberadaannya sementara orang-orang mengira dia sedang kabur ke luar negeri. Tommy tahu Nagashinaga mengubah penampilannya hingga tak dikenali oleh anggota kota naga lainnya. Nagashinaga lah yang menginisiasi agar Tommy memaksa direktur-direktur perusahaan itu menarik diri dari proyek. Tommy mengebut menuju bar tempat Nagashinaga bersembunyi. Tommy pernah diajak bergabung ke geng baru yang dibentuk Nagashinaga semenjak dia ditendang dari geng utama kota naga. Nama geng baru Nagashinaga adalah Long City. Nama bar tempat berkumpul anggota-anggota baru yang direkrutnya pun memiliki nama yang senada, Long Club. Selama misinya menghasut para direktur untuk membatalkan kontrak, Tommy mengajak mereka ke bar Long Club, dan Nagashinaga mengaku bernama Morgan Shinaga, menawarkan mereka prospek yang kedengarannya lebih menguntungkan. Long Club sudah dianggap sebagai ruang suakanya. Tommy lebih banyak menghabiskan waktu di sini daripada rumah. Dia bersenang-senang dengan wanita-wanita liar dan seksi. Bar ini memiliki sisi rahasia, memiliki kamar-kamar berstandar hotel untuk membawa wanita-wanita itu tidur. Semenjak menginjakan kaki ke Long Club malam ini, Tommy merasakan ada sepasang mata yang mengikutinya. Indikator bahaya begitu terasa mengancam. Tommy mencari keberadaan Nagashinaga. Dia sedang duduk dan seorang wanita lagi menari di atas pangkuannya dengan pakaian minim. Nagashinaga sedang berkumpul dengan beberapa bos. Mereka tertawa sambil bersulang. Wah, Tommy, sini ikut bergabung, ajak Nagashinaga. Tommy dengan wajah lesu menjatuhkan dirinya di samping Nagashinaga. Wanita penari itu disuruh pindah untuk menghibur Tommy. Nagashinaga menyalakan cerutu. Tommy agak kurang bersemangat. Nagashinaga menyuruh wanita itu untuk melepas bra. Aku sedang kurang bersemangat malam ini, kata Tommy. Nagashinaga terbahak diikuti bos-bos lain. Ya, aku mendengar apa yang terjadi di rapat Sukma Group. Lukas membabatmu ya. Tommy menunduk, dia mendorong wanita itu menyingkir. Hei, yang lembut, Bung, tegur Nagashinaga. Wanita itu diambil lagi oleh Nagashinaga, kurang bersyukur amat. Nagashinaga menangkupkan tangannya ke buah dada wanita itu, dia berdiri lalu masuk ke kamar tersembunyi di dalam bar mengajak wanita penghibur itu. Kau tunggu di sini saja kalau begitu, katanya kepada Tommy. Tommy makin resah ditinggal Nagashinaga sendirian bersama bos-bos yang dia tak kenali. Lambat laun bos-bos itu menyusul Nagashinaga masuk kamar bersama wanita-wanita penghibur. Tommy masih lesu, bahkan minuman yang dipesannya belum juga ditenggak. Wanita-wanita penghibur yang berseliweran tak mengundang hasratnya. Dia khawatir dengan keselamatannya malam ini. Sepasang mata di kegelapan masih terasa mengawasinya. Bulu kuduknya berdiri. Di bar tidak ada jam dinding. Tommy mengecek jam tangannya. Beberapa detik lagi menunjukkan jam 10 malam. Jantungnya semakin berdebar.
Tommy celingukan mengamati wajah-wajah yang disiram lampu gemerlap yang beriringan dengan musik DJ. Wajah-wajah yang familiar tapi tak kenal namanya. Para anggota Long City yang tak dikenalnya. Para pelanggan tetap. Jantungnya kian berdegup kencang, rasanya dia akan terserang gagal jantung. Tommy berkeringat dingin. Jam di tangannya sudah menunjukkan jam 10:05. Tak ada tanda-tanda kemunculan Lucas atau siapapun yang disuruhnya menjemput mimpi buruk Tommy. Tommy mengira itu hanya ancaman kosong Lucas, sampai setangkup tangan membekap mulutnya menggunakan kain kecil. Lalu segalanya berubah gelap, bersambung. 146. Tommy awalnya melawan sekuat tenaga bekapan tangan di mulutnya. Dia berjuang untuk dapat melihat siapa yang melakukannya. Namun, pada kain kecil yang menutupi mulut dan hidungnya terdapat tetesan bius yang terhirup olehnya. Dalam waktu singkat Tommy berangsur-angsur tak berkutik. Orang yang melakukan itu segera membopong Tommy. Tak ada yang mengawasi, Tommy tampak terlihat seperti orang mabuk yang dibantu temannya untuk pergi. 2 jam kemudian Tommy membuka mata, mulutnya disumpal dengan bola kain. Dia menggeram-geram. Tempatnya bangun adalah sebuah ruangan kecil gelap dan dingin. Inikah yang dimaksud mimpi buruk Lucas? Tommy menggeram sekuat tenaga. Matanya sampai merah dan mengeluarkan air mata. Tiba-tiba lampu ruangan menyala, membuat Tommy kesilauan. Dia terkejut dan membelalak, di hadapannya muncul 10 orang berbadan besar dengan menggunakan topeng. 1 orang maju dan meninju mulut tersumpal Tommy. Air mata meledak di mata Tommy. Tommy langsung tahu ini orang-orang suruhan Lucas. Mereka yang menjemput mimpi buruk Tommy. Tommy menggeleng-geleng kepala dan mengguncang tubuhnya yang terikat kuat di kursi. 1 orang membuka sumpalan mulut Tommy. "Ampun Tuan, ampun, katakan, apa yang mesti kulakukan agar lepas dari sini?" Tommy terisak. 10 orang itu tertawa membahana membuat nyali Tommy semakin ciut. "Ampun, aku sudah mengakui segalanya. Kenapa aku masih disiksa lagi?" Rengek Tommy. Yang menyambut berikutnya adalah serangkaian tinju mengenai wajah dan perut. Tommy mengadu dan menjerit panjang. "Aku janji tidak akan mengganggu Lucas lagi. Kalian orang-orangnya Lucas bukan." Serangkaian tinju dan tendangan menghantam Tommy. Tommy kini menangis seperti anak kecil. Tangisan panjang yang dijeda oleh Lengking tertinggi sampai tak ada suara. Lalu menderu lagi bagai mesin diesel. Tommy membeberkan semuanya, dia menangis sejadi-jadinya. "Lepaskan aku, tuan-tuan." Hantaman demi hantaman menimpa wajah dan tubuh Tommy. Pada saat ini wajah Tommy sudah aut-autan penuh memar dan sobekan. Bajunya penuh darah. 10 orang itu hanya tertawa, tidak menanggapi satupun mohon ampunnya Tommy dan pengakuan panjangnya. Tommy juga mengungkap tentang rencana baru ayahnya yang ingin mengusik Lucas lagi. Kalau tadi serangannya masih pakai tangan kosong, sekarang sudah pakai perkakas bengkel. Tommy membelalak dan menjerit-jerit panjang. Dia mengguncangkan tubuh sampai kursinya oleng dan dia terjatuh, tangannya tertindih, rasanya mau patah. "Ngilu bukan main. Ampun, ampun, lepaskan aku Lucas. Bunuh aku saja biar cepat selesai, aku pantas menerimanya. Aku sudah berusaha membuat Sukma Group hancur. Maaf, ampun." 10 orang itu terus menyiksa Tommy Maharta sampai subuh menjelang. Jeritan Tommy agaknya bersatu dengan kengerian malam. Menjelma jadi roh gentayangan. Pagi hari di kediamannya, Salim Maharta merasa senang karena uang saham miliknya yang dibeli paksa oleh Lucas akhirnya masuk ke rekeningnya. Tak menyangka bisa secepat itu. Menunjukkan bahwa Lucas benar-benar ingin menyingkirkannya secara cepat. Salim Maharta punya rencana dengan uang itu. Dengan uang itu dia akan membuat perusahaannya sendiri. Rekan-rekannya sudah menunggu untuk berbisnis dengannya. Salah satu rekannya dari Kilo Group. Tadi malam Salim Maharta bicara panjang lebar mengenai rencana perusahaannya nanti untuk melibas Sukma Group dari segala proyek tender yang dibuka pemerintah. Sambil minum teh dan ngemil biskuit Salim Maharta membaca data di tabletnya. Paginya diawali dengan perasaan senang, tapi itu tak berlangsung lama. Sekitar jam 8 pagi ada yang mengetuk pintu. Pembantunya langsung menjerit, membuat Salim Maharta bangkit dari tempat duduknya dan menuju ke depan. Salim Maharta kaget bukan kepalang melihat kondisi anaknya yang babak belur. "Kurang ajar kau, Lucas. Awas kau, akan kubalas." Salim Maharta tahu ini perbuatan Lucas.
Tommy sudah dalam kondisi sangat lemah. Penuh darah. Wajahnya hampir tak dikenali. Salim menyuruh pembantunya untuk memanggilkan ambulans langganan keluarga Maharta. Tak menunggu lama ambulans datang, tapi anehnya bersamaan dengan mobil van media. Salim Maharta terheran. Petugas medis segera membawakan tandu dan menggotong Tommy. Awak media tak mau kalah, mereka memepet Tommy yang sedang ditandu. Salim Maharta membentak tapi tak digubris. Satu pertanyaan dari awak media itu, siapa yang melakukan ini pada Anda? Tommy dengan lemah menjawab, cukup terdengar jelas oleh Salim Maharta. Ayahku yang melakukan ini semua padaku. Dia kecewa padaku karena tak becus. Pernyataan itu membuat Salim Maharta gemetar. Rencana busuk macam apa ini yang ditimpakan pada keluarganya? Awak media langsung menyerbu Salim Maharta di depan rumah. Salim Maharta panik. Dia langsung kabur masuk ke dalam rumah. Kerumunan awak media makin ramai di luar. Akibat pernyataan Tommy barusan, berita panas itu langsung merambat kemana-mana. Serangan pertanyaan bagai dengung lalat itu mempertanyakan juga apakah Salim Maharta melakukan korupsi dan dibackingi oleh oknum pemerintahan. Salim Maharta kini anak buahnya semakin tipis karena semua sudah diambil oleh Nagasinaga untuk geng barunya. Petugas keamanan kediaman rumahnya pun kalah telak dan tak bisa mengusir awak media. Kalap karena niatan balas dendam, Salim Maharta mengambil pistol, membuka pintu dan menembakkan peluru ke udara. Awak media terdiam seketika. Suasana hening hanya berlangsung 10 detik lamanya, hanya terdengar suara detak jantung. Semua napas tertahan, hanya Salim Maharta yang menderu-deru napasnya. Dia kalap dan telat menyadari yang dilakukannya itu salah langkah. Yang menyusul kemudian adalah riuh pertanyaan menuduh dan suara jepretan dari kamera. Awak media berhasil merekam Salim Maharta menembakkan peluru. Itu bisa menyeretnya ke kasus hukum. Tak ada pilihan lain, Salim Maharta menutup pintu dengan membantingnya keras-keras. Lalu dia menghubungi sejawatnya di kepolisian. Di kantor Melanie, berita tentang kericuhan di kediaman keluarga Maharta sudah tayang di media online dan merambah ke media sosial. Rekaman video Salim Maharta menembak ke udara di hadapan awak media viral dan jadi berita utama. Menyusul viral berita itu, rekaman Tommy babak belur dan mengatakan bahwa ayahnya yang melakukannya juga jadi berita hangat pagi itu. Lukas dipanggil Melanie dan ditunjukkan mengenai berita itu. Ini aneh. Apa hanya perasaanku saja? Tanya Melanie, memancing. Dia memicingkan mata ketika menanyakan itu. Aneh bagaimana? Menurutku masih masuk akal. Salim Maharta kecewa dengan Tommy yang ternyata masuk lagi ke lingkungan Sukma Group. Karena bandel dan nyolot, Tommy dihajar oleh ayahnya sendiri, sangkal Lukas. Yakin seperti itu kejadiannya. Kamu dengar sendiri pengakuan Tommy tadi. Lukas memutar kembali rekaman Tommy ditandu petugas medis rumah sakit. Melanie tampak kurang puas. Dia menatap Lukas dengan pandangan curiga. Lihat sisi baiknya bagi Sukma Group. Itu adalah jaminan bahwa Maharta CS tidak akan lagi mengganggu Sukma Group, terutama kamu. Aku yakin setelah ini Tommy tidak akan berbuat macam-macam. Melanie mendesah panjang, akhirnya dia mengamini perkataan Lukas. Setidaknya dengan tersingkirnya Maharta CS itu, Melanie bisa perlahan menata kembali Sukma Group dan mulai memperbaiki kesalahkaprahan yang terjadi di proyek-proyek terbaru yang sedang berjalan. Belum cukup kejutan di pagi hari itu, sebuah berita di pukul 11 menjelang siang membuat Melanie terpukul. Tommy memang berandal yang sangat dibencinya. Tapi, berita terbaru itu, membuat Melanie menangis dalam duka. Lukas, Tommy, perkataan Melanie terputus oleh ledakan tangisnya. Bersambung.